Aku memasuki pintu gerbang yang terbuat dari kayu berbentuk melengkung seperti gapura dengan tulisan Sanskerta yang tidak aku mengerti maknanya. Aku melihat banyak warga yang sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kebetulan di sini ada pasar pagi yang menjual sayuran dan kebutuhan lainnya. Tapi aku tak tahu nama pasar pagi ini. Kondisi pasar ini cukup ramai, dipenuhi oleh warga Kampung Lawu. Namun, ada satu kejanggalan yang aku perhatikan. Mereka berinteraksi, tidak terdengar suaranya. Mulut mereka bergerak, namun suaranya tidak aku dengar. Hanya seperti suara kumbang yang sedang terbang. Wajah mereka pun hampir terlihat sama semua. Kebanyakan dari mereka ada yang tersenyum, dan sebagian ada yang hanya diam saja. Mereka berlalu lalang membeli kebutuhan di pasar ini. Lalu, aku mencoba untuk membeli makanan dan oleh-oleh untuk keluargaku. Sebelum membelinya, aku ingin bertanya kepada salah satu warga tentang jalan menuju ke kota. Berharap mereka memberitahu info yang jelas agar aku segera sampai di rumah. Aku menghampiri seorang kakek yang belum terlalu tua. Usianya sekitar kurang lebih 60 tahun. Kakek ini memakai baju berwarna hitam dan celana batik coklat, serta kepalanya memakai peci seperti warga-warga lainnya. Aku lihat kakek itu sedang menjemur padi di depan rumahnya yang dekat dengan pasar pagi ini. Aku mencoba untuk mendekati kakek tersebut dan berharap memperoleh info jalan keluar menuju Jakarta. Permisi, kek. Iya, Ning. Kek, mohon maaf, aku ingin bertanya, kek. Kakek tahu tidak jalan menuju Jakarta ke arah mana ya, kek? Jakarta? Memang kamu dari mana mau kemana? Raut wajah kakek tersebut terlihat sangat bingung menatapku. Aku sudah 2 hari, kek, tersesat di Gunung Lawu ini. Aku ingin sekali pulang, kek. Lalu si kakek menuntunku untuk duduk di kursi kayu yang berada di teras depan rumahnya. Bentar ya, kakek ambilkan air minum dulu. Kamu duduk dan istirahat sebentar. Terima kasih ya, kek. Kakek pun masuk ke rumah untuk mengambil air. Aku melihat kakek hanya sendirian di rumah ini. Neng, diminum dulu airnya. Coba kamu ceritakan bagaimana kronologi sehingga kamu bisa tersesat seperti ini. Aku meminum air teh manis hangat buatan kakek. Aku memutuskan untuk menceritakan kejadian yang aku alami, sehingga aku tersesat dan terpisah dari kawan-kawanku. Kakek mendengarkan ceritaku dengan serius sekali, sambil memandangku dalam-dalam. Jadi begini, kek. 2 hari lalu, aku melakukan pendakian bersama kawan-kawanku 5 orang. Tapi, ketika padang savana, tiba-tiba kabut turun lebat sekali. Dan kami seperti dikejar oleh makhluk besar yang langkah kakinya terdengar seperti gemuruh, kek. Kami pun berlari sekencang-kencangnya. Dan pada saat itu sedang hujan deras. Lalu aku tertinggal oleh kawan-kawan karena aku terjatuh, dan setelah itu aku sudah tak mendengar suara kawan-kawanku lagi. Aku tak sadarkan diri sampai menjelang pagi tiba. Aku baru tersadar ketika aku membuka mata. Aku sudah berada di bibir tebing, kek, yang depannya itu sebuah jurang yang sangat tinggi. Aku menangis terseduh-seduh, seakan dada ini sesak sekali mengingat kejadian itu. Astagfirullah, kamu sabar ya. Insya Allah kakek akan membantumu. Alangkah senangnya aku mendengar ucapan kakek tersebut. Aku beruntung bertemu orang sebaik kakek. Terima kasih banyak ya, kek. Kakek boleh bertanya, Ning? Iya, boleh, kek. Sebelum pendakian, kamu pernah menemukan sesuatu tidak? Apa ya, kek? Aku kembali mengingat-ingat kejadian sebelum mendaki. Aku lupa, kek. Sepertinya tak ada sesuatu yang aku lakukan, kek. Kamu yakin? Iya, kek. Aku tak ingat sama sekali. Yang aku ingat hanya makan di base camp Candi Ceto bersama teman-teman. Ya sudah, mungkin kamu butuh istirahat dulu. Sepertinya kamu sudah lelah sekali. Kamu boleh bermalam di rumah kakek. Kakek mengajakku untuk beristirahat semalam di sini. Rumah kakek masih sangat sederhana, hanya terbuat dari kayu
dan ukurannya pun tidak terlalu besar. Kakek tinggal bersama anaknya yang berusia 30 tahun. Tapi dia sedang pergi ke pasar membeli sayuran. Istri kakek sudah lama meninggal dunia. Neng, kamu istirahat dulu ya. Enggak kek, nanti aja. Aku ingin jalan-jalan sebentar ya kek ke pasar itu. Kamu mau beli apa Neng? Kalau ada baju, aku ingin beli kek untuk salinan nanti malam aku tidur. Oh ya sudah, kamu hati-hati ya. Dan kalau tidak ada yang disuka, usahakan kamu membeli apa saja yang ada di sana. Harus beli ya, jangan tidak. Iya kek. Aku pun bingung mengapa kakek bisa berbicara seperti itu. Mungkin kakek hanya tidak enak dengan para penjual sana jika aku tidak membeli jualannya. Aku berpikir positif saja. Aku pun segera mencari para penjual yang menjual baju-baju tidur. Kebanyakan di sini menjual barang-barang yang belum aku kenal. Rasanya sangat asing di mataku, seperti barang-barang peninggalan zaman dahulu kala. Lalu yang membuat aku kaget, ada yang menjual daging-daging tikus, kelelawar, babi, anjing, dan hewan-hewan menjijikkan lainnya. Aku juga melihat para pedagang di sini hanya diam dan wajahnya pun pucat. Lalu aku mendengar hanya suara-suara bising yang tak jelas ucapannya. Aku melihat orang-orang di sekitar terlihat berbeda denganku dan dengan orang-orang yang sering aku lihat. Tatapannya kosong dan kulitnya pun bersih putih, terlihat pucat sekali. Tapi lagi-lagi aku tak mau memikirkan yang macam-macam. Aku pun menemui penjual baju-baju tidur. Anehnya, model baju tidurnya pun masih sangat sederhana, seperti model baju di zaman dulu. Aku memutuskan untuk membeli baju tidur bermotif batik agar tidak terlalu tua dan nyaman dipakai. Aku menanyakan harga baju ini kepada penjualnya. Berapa pak bajunya? Saya mau satu ya yang ini. Aku pun langsung memberikan baju ini kepada penjualnya. Namun anehnya penjual itu hanya mengangkat tangan saja. Aku bingung, yang mereka tunjukkan hanya 5 jari. Pak, ini maksudnya 50.000. Lalu bapak penjual itu mengangguk. Aku pun langsung memberikan uang selembaran, yaitu 100.000, dan langsung dikembalikan satu lembar 50.000. Terima kasih pak. Lagi-lagi dia hanya mengangguk. Aku pun memutuskan kembali ke rumah kakek misterius itu. Tak terasa waktu sudah malam. Aku pun akhirnya bertemu dengan anak gadis kakek. Wajahnya cantik sekali dan murah senyum. Aku memanggilnya dengan sebutan Kak Jasmine karena usianya lebih tua dariku. Kulitnya putih dan rambutnya sangat panjang. Ternyata dia seorang biduan di kampung ini. Kami bertiga duduk santai di teras depan rumah kakek sambil melihat keramaian di sekitar pasar yang masih ramai malam ini. Dek, aku mau tampil loh malam ini, ucap Kak Jasmine. Wah, tampil apa kak? Aku mau nari ada dek. Kamu mau lihat? Wah, kakak bisa nari juga ya? Itu memang sudah pekerjaanku dari dulu dek. Kakak hebat banget. Aku mau lihat kakak menari kak. Aku ikut ya ke acara malam ini. Iya dek, ikut kakak ya. Kakek ikut tidak? Tidak dek, kakek jaga rumah aja. Aku dan Kak Jasmine pun pergi ke acara adat malam ini. Aku tak tahu ini sudah jam berapa, karena tak ada jam sama sekali. Perkiraanku ini baru jam 7 malam, karena belum lama aku melaksanakan sholat berjamaah dengan kakek dan Kak Jasmine. Aku pun berjalan menuju keramaian di sana. Sepertinya warga kampung sudah berkumpul semua. Aku melihat semuanya membawa makanan. Aku tak tahu ini acara apa. Aku pun bertanya kepada Kak Jasmine. Kak, ini acara apa ya namanya? Ini acara adat dek, yang dilaksanakan sebulan sekali di kampung ini. Dan kakak rutin menjadi penari di acara ini. Oh, acara adat. Aku baru tahu kak. Kamu duduk di sini saja, kakak mau ke sana mempersiapkan pertunjukan. Oh iya kak. Aku pun duduk paling depan. Di sini disediakan banyak bangku kayu. Seluruh warga menonton acara perayaan adat ini dengan tembang lagu daerah seperti bahasa Jawa yang sering kudengar, dan ada suara musik khas Jawa seperti gamelan. Aku tak tahu namanya apa. Aku menyaksikan Kak Jasmine menari diiringi dengan lagu khas Jawa. Pakaian Kak Jasmine menggunakan baju kebaya
dan selendang berwarna merah. Lagu khas daerah Jawa terus mengiringi gerakan tubuhnya. Aku melihat satu persatu wajah warga Kampung Lawu. Dalam hatiku berkata, mengapa wajah mereka seakan sama semua dengan kulit yang putih sekali dan pucat dengan tatapan kosong. Suara-suara yang terdengar pun seperti suara bising. Mereka tak jelas berbicara apa. Aku duduk tepat bersebelahan dengan ibu-ibu yang menggendong seorang bayi yang ada di pelukannya. Aku pun berusaha untuk mengobrol dan berkenalan dengannya. Permisi Bu, Ibu asli warga sini ya? Ibu-ibu itu hanya mengangguk dan dengan wajahnya yang datar. Aku pun agak sungkan untuk berbicara panjang lebar. Aku mengurungkan niat untuk berkenalan lebih jauh lagi dengan ibu ini. Aku takut dan perasaanku sudah mulai tak enak. Aku mengalihkan pandanganku lagi ke Kak Jasmine yang masih menari diiringi tembang Jawa. Kadang aku melirik ke bayi yang digendong si ibu itu, karena sedari tadi bayi ini tak bersuara. Usianya sekitar kurang lebih 8-10 bulan. Badannya pun gendut, sepertinya bayi ini laki-laki. Dia digendong dengan posisi di pangkuan si ibu, dan wajahnya menghadap ke depan, tapi tak bergerak sama sekali. Aku berpikir, biasanya bayi seusia itu sedang aktif-aktifnya, apalagi jika digendong. Pasti sudah tak bisa diam. Kalaupun tidur, pasti kepalanya rebahan ke pundak si ibu. Tapi posisi kepala dan badannya tegak sekali, menghadap ke arah Kak Jasmine yang sedang menari. Aku terus memandang bayi ini. Mataku tak henti-hentinya menatap dengan hati curiga dan penasaran. Ibunya pun hanya memandang ke depan dengan senyuman dan tatapan kosong ke arah Kak Jasmine. Suara warga bersorak riak terdengar sangat jauh sekali, seakan suaranya memencar ke segala arah. Aku sulit untuk menjelaskan suara ini, yang pasti tak enak didengar. Seperti berdengung kencang ketika mataku kembali menatap si bayi. Tiba-tiba kepala bayi menoleh ke arahku. Mataku berpapasan dengan matanya. Sontak aku kaget luar biasa. Bola matanya yang satu tak ada dan keluar darah bercucuran dengan pipi yang biru lebam. Aku menjerit histeris dan berlari pulang ke rumah kakek. Aku menjerit sambil berlari sangat kencang menuju rumah kakek yang tak jauh dari situ. Kakek pun kelihatannya masih ada di depan teras memantau kami dari kejauhan. Aku berlari sangat kencang. Jantungku berdetak sangat kencang dan tubuhku merinding luar biasa. Masih terbayang wajah si bayi hantu itu. Aku sudah tak peduli jika semua warga melihatku ketakutan seperti itu. Kak Jasmine pun sepertinya tahu akan kejadian yang aku alami. Kakek, aku takut kek. Aku memeluk kakek dan meminta tolong. Kamu tenang dek, ada apa sebenarnya? Kok kamu ketakutan seperti itu? Kamu duduk dulu dan minum ini. Kakek memberikanku segelas air putih, lalu aku meminumnya. Kamu yang tenang, jangan panik, tarik nafas dalam-dalam, lalu istighfar 3 kali. Aku menuruti perintah kakek dan aku beristighfar 3 kali. Barulah jantungku mulai berdetak normal. Kek, tadi aku melihat seorang bayi yang sedang digendong ibunya di bangku sebelahku dengan keadaan yang menyeramkan kek. Bagaimana maksudmu dek? Bayi itu tak mempunyai bola mata kek. Lalu darahnya bercucuran dari mata sampai ke bawah dan pipinya pun biru lebam. Aku takut kek dan aku masih saja terbayang-bayang wajahnya. Aku pun menangis dan menutup mataku. Kakek sejenak diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Selang beberapa detik Kak Jasmine datang. Sepertinya acaranya sudah selesai. Dek, ada apa denganmu? Aku memeluk Kak Jasmine dan aku pun bertanya-tanya. Aroma Kak Jasmine tiba-tiba harum bunga melati yang sangat menyengat menusuk hidungku. Dan aku pun merasakan sesuatu yang berbeda ketika memeluk Kak Jasmine. Tapi aku tak mau berpikir macam-macam dan aku langsung menceritakan kronologi yang terjadi padaku tadi. Itu hanya halusinasi kamu dek, karena kamu sudah hampir 3 hari tersesat di gunung ini. Aku sadar kok, dan aku juga sedang menonton kakak menari. Lalu kakek mencoba mengajakku sholat isya berjamaah agar aku bisa tenang dan tak panik lagi. Lebih baik kita sholat isya dulu, besok baru kakek jelaskan ke kamu. Iya kek, aku pun pergi ke kamar untuk tidur. Saat tertidur, aneh sekali. Aku pun kaget luar biasa. Sontak, aku langsung bangun duduk di tempat tidur dan aku membuka hordeng jendela kamar. Namun, di luar tak ada siapa-siapa dan masih sepi sunyi. Tak ada orang satupun yang lewat. Aku bingung maksud dari mimpi itu apa. Aku pun langsung keluar kamar dan kulihat Kak Jasmine masih sangat nyenyak tidurnya. Aku melihat kakek sedang duduk di depan teras. Aku mendekati kakek yang sedang melamun sendirian di depan rumahnya. Kok belum tidur neng? Kakek sedang apa sendiri di depan? Loh, kamu juga kenapa belum tidur neng? Kek,
Aku ingin pulang sekarang. Apa kakek bisa membantuku untuk mencari jalan keluar? Tadi aku bermimpi ada seorang prajurit menggunakan mahkota di kepalanya dan beliau menyuruhku harus segera pergi dari sini, kek. Beliau berkata akan menjagaku dan aku disuruh bangun dari tidurku tadi, kek. Kamu bukan mimpi, Dek, tapi itu nyata. Nyata bagaimana, kek, maksud kakek? Aku panik mendengar kakek bicara seperti itu. Ini sungguh di luar nalarku dan aku tak mengerti sebenarnya ini dunia apa yang sedang aku jalani. Kek, tolong jelaskan kepadaku, kek. Dek, lebih baik kamu bereskan barang-barang ini sekarang. Kakek antarkan kamu pulang, tapi hanya sampai bawah saja. Aku rapikan semua baju-bajuku di kamar. Aku dan kakek pun berjalan menuju pintu gerbang yang awal aku lewati. Aku dan kakek melangkah menuju ke pintu gerbang. Aku memprediksi bahwa ini sudah jam 3 atau jam 4 pagi karena suara ayam sudah terdengar kukuruyuk. Aku terus berjalan. Aku melihat ada beberapa orang yang sedang memandangku dari kejauhan. Suasana semakin mencekam dan kemudian aku melihat seperti ada kabut-kabut yang menghalangi pandanganku. Aku berjalan dengan perasaan yang takut dan bulu kuduku semakin merinding. Suasana begitu sepi sunyi, namun tiba-tiba aku mendengar seperti ada beberapa orang yang berjalan mengikutiku dari belakang. Aku pun merinding dan semakin ketakutan. Kakek menyuruhku untuk fokus ke arah depan, namun mataku masih saja terpejam. Aku tak kuasa melihat makhluk-makhluk aneh di sini. Penglihatan dan perasaanku yang sekarang sangat berbeda dari awal. Saat ini aku sangat peka dan merinding melihat makhluk aneh yang sangat mengerikan. Aku pun memejamkan mata hingga sampai di pintu gerbang keluar dari kampung itu. Dan kulirik ke kanan kiri, tak ada siapa-siapa, hanya pohon rimbun saja yang mengelilingi kami. Sepertinya sudah masuk ke dalam hutan rimba, tempatku tersesat kemarin. Kakek menunjukkan salah satu pos yang berbentuk seperti tempat posko. Hanya saja terbuat dari papan kayu. Pos ini terbuka dan hanya ditutupi atap dari kayu. Dan ternyata ini adalah hari ketiga aku tersesat di Gunung Lawu. Di hari ketiga ini aku ditemani oleh kakek misterius itu. Saat aku melihat ke belakang, tiba-tiba aku tak melihat pintu gerbang itu. Hanya hutan belantara yang dipenuhi pohon-pohon rimbun. Seketika aku shock dan kaget luar biasa. Tubuhku semakin merinding dan setelah aku menoleh ke samping, tiba-tiba kakek itu sudah tidak ada. Aku bingung harus berbuat apa. Aku benar-benar sendiri di tengah hutan belantara ini. Seketika aku ingat pesan kakek tadi, jangan menoleh ke belakang, fokuslah ke depan. Tapi aku sudah melanggar perintah kakek. Aku menyesal dengan diriku sendiri. Aku tak tahu harus berbuat apa. Jika aku melanjutkan perjalanan ke bawah gunung, aku takut kesasar lagi. Tapi aku pun tak berani di sini sendirian, karena di belakangku pintu gerbang yang sebagian besar penduduknya adalah makhluk gaib. Aku pasrah dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Tapi aku tak boleh putus asa dan aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini agar aku bisa bertemu dengan salah satu warga yang bisa membantuku kembali ke rumah. Aku harus meninggalkan daerah ini dan harus yakin aku pasti menemukan jalan keluar. Aku pun berlari kencang menelusuri jalur setapak. Aku tak tahu harus mengambil arah yang mana. Aku mengikuti kata hatiku dengan mengikuti arah posisi matahari terbit. Aku terus turun mengikuti jalan setapak itu dengan trekking yang cukup sulit. Bahkan kadang aku harus merangkak melewati jalur itu. Banyak semak belukar yang harus aku lewati. Sudah 3 hari aku belum juga menemukan tanda-tanda kehidupan. Aku mengikuti kata hatiku untuk mencari jalan setapak yang mudah untuk dilalui. Aku berjalan dengan rasa semangat dan yakin. Aku mencoba untuk bernyanyi sendiri. Tiba-tiba di tengah perjalanan aku mendengar suara burung sedang berkicau mengikuti langkahku. Dia terbang persis di atas kepalaku, terkadang hinggap di pohon jika aku berhenti berjalan. Aku melanjutkan perjalanan lagi dan burung cantik itu masih saja mengikuti langkahku. Terkadang dia terbang ke depanku dan terkadang di belakangku. Tiba-tiba kurang lebih 20 menit aku berjalan, aku melihat dari kejauhan ada wanita yang memakai baju kebaya merah berambut panjang dan rok batik sepanjang betis. Wanita itu berjalan ke arah kanan. Jalanan ini terdapat 2 cabang, kanan dan kiri. Aku ingin mengikuti kemana wanita itu pergi. Aku ingin memanggilnya, namun aku berpikir itu orang atau bukan. Aku perlahan mengikuti langkah wanita itu. Lalu tiba-tiba burung itu berkicau dengan sangat kencang dan berbelok arah, berlawanan dengan langkah wanita itu. Aku bingung harus melangkah kemana. Namun lagi-lagi aku teringat mitos mengatakan bahwa burung adalah pertanda baik dan belum tentu yang aku ikuti itu adalah manusia. Seketika tubuhku merinding dan aku berlari mengejar burung itu terbang. Aku terus mengikuti arah burung itu terbang dan dia hinggap di sebuah sumber air. Yang aku ingat, sumber air ini pernah aku temukan
dan aku baru tersadar bahwa ini adalah pos 3. Aku sangat terkejut kenapa tiba-tiba aku sudah sampai di pos ini tepat di sebuah gubuk yang pernah aku duduki bersama teman-teman. Langkahku hanya mengikuti apa kata hatiku, ditemani oleh seekor burung yang membantuku untuk mencari jalan keluar. Dan aku memutuskan untuk bermalam di pos 3, ditemani oleh burung itu. Ini sudah hari keempat, aku tersesat di hutan. Aku merebahkan badanku di pos 3. Aku mencoba menutup mataku dengan tes ransel, dan aku tak mau melihat di luar sana yang mengelilingiku. Karena kondisi di sini benar-benar gelap gulita, hanya terdengar suara-suara binatang liar yang ku tak tahu jenisnya. Badanku sudah lelah sekali, dan aku berharap besok bisa segera sampai di bawah. Karena yang aku ingat, trek dari pos 1 lalu ke pos 3 hanya lurus saja mengikuti jalan setapak. Tak ada jalan persimpangan seperti di atas. Tiba-tiba saat aku tertidur, aku mendengar suara wanita menangis terseduh-seduh. Aku tak mau membuka wajahku dan tak mau melihat ke arah luar yang dikelilingi oleh pohon rimbun semak belukar. Suara tangisan itu seperti tak asing di telingaku. Di tengah hutan belantara, ada manusia yang menangis terseduh-seduh tengah malam seperti ini. Aku pun seperti kehilangan kesadaran dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Aku seperti tidur pula sekali, telingaku sudah tak mendengar apa-apa. Tak lama kemudian, aku pun tertidur. Saat aku tertidur, aku dibangunkan oleh seseorang dan ternyata tepat keesokan harinya, yaitu hari kelima aku tersesat, aku ditemukan oleh salah satu warga di tepi air terjun yang pernah aku lewati ketika awal pendakian. Aku dibawa oleh sekelompok warga ke rumah bapak tersebut. Aku lanjut dibawa ke rumah warga untuk segera ditangani karena luka di kaki dan tanganku cukup parah. Kurang lebih 1 jam aku tiba di rumah bapak tersebut dan aku melihat dari kejauhan ada sosok yang sangat aku rindukan. Dan aku melihat dari kejauhan ada sosok yang sangat aku rindukan, yaitu kedua orang tuaku dan sahabat-sahabatku, Kak Andi, Rika, Rudi, dan Fajar. Aku masih digandeng oleh beberapa warga karena kakiku belum bisa berjalan, penuh dengan luka dan celana sobek-sobek. Ketika aku sedang bercerita, tiba-tiba bapak yang menumpukanku di bawah air terjun angkat bicara. Ternyata beliau adalah tokoh agama di daerah sekitar Gunung Lawu. Pantas saja, kelihatannya sangat berwibawa sekali. Saya mengakui di Gunung Lawu memang ada kehidupan abnormal yang di luar nalar manusia. Semua itu Allah yang menciptakan dan kita sebagai manusia biasa hanya wajib mengakui bahwa makhluk gaib itu memang ada. Seperti yang Arumi ceritakan, bahwa masuk ke dalam perkampungan dan pasar setan. Sering pendaki yang mengalami kejadian yang serupa. Jika malam terlihat seperti pasar, tapi jika siang terlihat hanya pohon rimbun. Aku pun bercerita mengapa aku bisa mengalami ujian terberat ini. Karena semua berawal aku memetik setangkai bunga berwarna cantik di sekitar Candi Ceto yang tak ku ketahui ternyata ada penunggunya di dalam bunga tersebut.